Dari setiap nikmat syukur yang dibahas tadi relate banget dengan amalan sholat istikharah yang Ustazah Halimah Al-Aidrus ajarkan di kajian beliau. Berawal dari postingan reminder Ustazah Halimah Al-Aidrus yang mana beliau berkata, kalau pengen hidup bahagia, mulailah dengan tidak membandingkan hidupmu dengan orang lain. Allah Maha tahu apa yang tepat untukmu, dan semua yang sudah tertakar tak akan pernah tertukar. Dari reminder tersebut, kita tahu bahwa hidup ini milik kita. Kita tidak perlu menengok untuk melihat keberhasilan orang lain sebagai tolak ukur kita. Karenanya, kita tidak akan fokus akan sebuah tujuan kita di awal. Kebahagiaan di sini terletak pada bagaimana kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Setiap kali rasa syukur itu kita limpahkan dengan energi bahagia, maka Allah akan terus menambah nikmat dan karunia-Nya sampai-sampai kita lupa caranya untuk mengeluh. Seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita bersyukur, sedangkan terkadang kita banyak lupa akan sekedar mengucap hamdalah. Dari buku The Quranic Law of Attraction, di sana ada 3 cara bagaimana mengundang rasa syukur dalam kehidupan keseharian kita. Perlu banget ya kita ketahui hal ini karena sejatinya ini sangat penting kita terapkan agar setiap hari Allah selalu menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Jadi yang pertama itu mengenal nikmat Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, jangan terburu-buru kita merasa bahwa Allah itu tidak adil. Ingat, semua yang sudah tertakar tak akan pernah tertukar. Jangan pernah mengeluh, tersenyumlah, bersyukurlah atas ujian atau kesulitan yang menimpa dengan ucapan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan ini, ujung-ujungnya Allah akan menambah dan mengubah ujian dengan nikmat, dengan rezeki yang mengalir dalam dirinya. Indah bukan? Masya Allah. Kedua, mempersiapkan diri untuk menerima nikmat Allah. Satu pemahaman yang harus teman-teman terapkan di sini, mengkondisikan diri kita untuk menerima nikmat dengan cara melimpahkan semua upaya atas apa yang kita miliki. Berikan semua energi positif dalam setiap keseharian kita. Contohnya, sebagai pelajar atau mahasiswa, bersemangatlah dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa dan tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang mereka inginkan. Maka bersyukurlah, terimalah, maka Allah akan memberikan kemanfaatan darinya. Ketiga, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Allah akan tersenyum ketika melihat seseorang yang menggunakan pemberiannya sesuai dengan kehendaknya. Terlebih apabila kita semakin hari semakin bersyukur, sekecil apapun karunia Allah, maka pastilah Allah akan menambahnya. Misalnya, kita mendapatkan keberlimpahan harta, maka bersedekahlah, santunilah anak yatim, fakir miskin, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena pada dasarnya bersedekah sama dengan mengundang karunia yang lain untuk berbondong-bondong menghampiri kita. Hal ini juga sesuai dengan sebuah ayat yang menerangkan tentang syukur di mana bunyinya, dan terhadap Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Quran Surah Ad-Duha ayat 93. Dari setiap nikmat syukur yang dibahas tadi relate banget dengan amalan sholat istikharah yang Ustazah Halimah Al-Aidrus ajarkan di kajian beliau, yang mana beliau mengajarkan untuk melakukan sholat istikharah 2 rakaat di waktu duha sebelum keluar rumah. Jadi setelah selesai duha 2 atau 4 rakaat, kemudian sholat istikharah 2 rakaat. Setelah selesai salam, angkat kedua tangan, kemudian kamu bilang, Ya Allah, ada hari baru yang Kau minta aku untuk menjalaninya. Ya Allah, maafkan aku tidak mengerti cara menjalaninya sesuai yang Engkau mau tanpa petunjuk darimu, Ya Allah. Bimbinglah hamba-Mu ini menjalani hari ini dengan cara yang terbaik. Bimbing lisan saya untuk bisa berbicara yang baik. Bimbing mata saya untuk dapat melihat dengan baik. Bimbing telinga saya untuk suka mendengarkan kebaikan. Bimbing kaki melangkah menuju tempat-tempat yang membawa kebaikan. Bimbing tangan melakukan apapun yang membawa kebaikan. Bimbing seluruh anggota tubuh. Bimbing perut saya, Ya Allah, agar jangan pernah masuk makanan haram ataupun syubhat di dalamnya. Bimbing hati saya, Ya Allah, untuk bisa merasa dengan rasa yang benar. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala kesalahan di masa lalu dan mohon petunjuk-Mu untuk saya menjalani hidup seperti yang Kau mau di masa yang sekarang hingga yang akan datang.
diakhiri dengan sholawat dan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah atas semua yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Teruslah memperbanyak syukur dan menjalani hari dengan keberlimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidupmu menjadi berkah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.